Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-24, 20 ayat 19 sampai 23. Kita membaca silih berganti, saya ayat ganjil, jemaat yang dikasih Tuhan ayat yang genap. Ketika hari itu sudah malam, yaitu hari pertama dalam minggu itu, dan pintu-pintu tempat para murid berkumpul tertutup, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jemaat, sesudah mengatakan demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Para murid sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Sama-sama. Roh Kudus." Jika kamu mengampuni dosa seorang, maka dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak akan diampuni, maka dosa mereka tidak akan diampuni. Yang terbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita hari ini yaitu mari melihat penampakan Yesus masa kini. Kita ingin melihat penampakan Yesus masa kini. Kalau ribuan tahun yang lalu, di dalam keterpurukan iman murid-murid Tuhan, pengikut Kristus, mereka juga bersembunyi di dalam rumah mereka dengan pintu dan jendela yang mereka tutup. Coba kita membayangkan, sesuatu datang di tengah-tengah kita. Pintu jelas-jelas tertutup semua. Jendela tertutup. Selama 3,5 tahun, Yesus dengan murid-murid itu sama-sama hidup, sama-sama melayani, sama-sama merasakan bagaimana sukacita dan mereka terkadang di dalam duka. Ketika Yesus ditangkap, menderita sengsara, dan bahkan sampai akhirnya disalibkan, finallah murid-murid Tuhan itu merasakan keraguan tentang ketuhanan Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus telah berulang-ulang kali berkata dia akan menderita dan mati, tetapi tidak ada yang ingat akan perkataan itu, dan mereka bersembunyi. Ketika mereka di dalam ketakutan kepada bangsa Yahudi, di dalam situasi yang takut demikian juga, pribadi Kristus yang mereka lihat, yang disalibkan dan mati itu, hadir di tengah-tengah mereka. Mereka merasakan takut. Mereka merasakan ada kegembiraan di satu sisi. Mereka merasakan ada sesuatu yang, apa yang sedang terjadi ini? Penampakan Yesus akhirnya dilakukan Tuhan berulang-ulang kali. Tujuan penampakan Yesus itu apa? Yang pertama, yaitu mengatakan bahwa aku sudah bangkit mengalahkan kematian. Kematian yang diragukan, kebangkitan yang tidak ada di dalam teologi orang Yahudi, di dalam ketuhanan orang Yahudi, itu dinyatakan Tuhan diputarbalikkan oleh Yesus dengan penampakannya, aku sudah bangkit. Yang kedua, selain dia mengatakan aku sudah bangkit, dia mempersiapkan muridnya. Karena Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dan ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus supaya disampaikan lagi kepada orang-orang, dia mempersiapkan murid-muridnya bahwa aku akan naik ke surga dan
kalian yang akan melanjutkan apa yang telah kusampaikan. Itu tujuan yang kedua. Yesus bangkit. Yang ketiga, dia ingin mengajar tentang kerajaan Allah. Gimana kerajaan Allah itu yang ingin diajarkan Tuhan? Ya seperti bagaimana kerajaan-kerajaan di dunia, ada apa? Ada rajanya, ada rakyatnya, pengikutnya. Segala titah dan perintah raja zaman kerajaan dulu itu wajib diikuti oleh rakyatnya. Yesus mengambil konsep itu di dalam mengajar tentang kerajaan Allah itu. Ketika aku menjadi raja dari kerajaan Allah, segala perintahku itu adalah wajib. Tidak boleh tidak. Kita pengikut-pengikut Tuhan ini yang mengatakan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang nanti kita akan menyongsong dia ke sana. Yesuslah yang raja di sana. Ketika dia datang nanti sebagai mempelai laki-laki di dalam menyatakan kerajaannya, kita mempelai perempuan. Mengajar tentang kerajaan Allah. Penampakan Yesus yang pertama dinyatakan kepada siapa? Maria Magdalena. Mewakili dari perempuan. Berulang-ulang kali. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Kepada orang percaya dan kepada orang yang bukan percaya juga. Yang pertama, kepada murid-muridnya. Mewakili kaum perempuan. Yang juga perempuan adalah satu kelompok yang marginal di tengah-tengah orang Yahudi. Kesaksian seorang perempuan itu tidak sama dengan kesaksian seorang laki-laki pria ketika ada sesuatu kejadian dan dibawa kepada perkara persidangan. Kesaksian seorang perempuan itu kurang bernilai. Harus ada 2-3 orang, barulah kesaksiannya itu sah. Itu kalau benar. Sekalipun benar, tetapi kalau yang menyaksikan itu adalah seorang perempuan, itu kurang mempunyai bobot. Pikiran orang Yahudi itu diputarbalikkan oleh Allah, kebangkitannya yang mengubah sejarah dunia, supaya apa yang termarginal di dunia ini kupakai untuk menyatakan kerajaanku, untuk menyatakan aku sudah bangkit, untuk mempersiapkan murid-muridku untuk meneruskan pekerjaan yang akan kupercayakan. Kau merasa termarginal, Tuhan bisa. Dan Tuhan mampu. Dan untuk itulah Tuhan datang. Apa yang kau rasakan kau masuk kelompok termarginal? Mungkin orang yang sakit-sakitan. Kau lihat orang-orang sembuh sehat semuanya. Kau lihat orang-orang mempunyai segala sesuatu, kau termarginal. Tuhan bisa putar balikkan di dalam Kristus. Amin. Itu diwakili oleh Maria. Ada beberapa kali penampakan Tuhan Yesus, tapi saya mengambil hanya beberapa. Ini hanya kita sebentar untuk membayangkan bagaimana penampakan Yesus. Nanti kita akan lihat bagaimana penampakan Yesus pada masa sekarang. Murid-murid Tuhan tanpa Thomas. Yesus menampakkan kepada murid-murid Tuhan yang kecuali Thomas. Nanti ada juga penampakan Yesus bersama dengan Thomas. Di sini tanpa Thomas. Kemudian nanti dengan Thomas itu, di situ ada satu komunikasi
Yesus menampakkan diri dan Thomas tidak percaya. Kita percepat. Yang ketiga adalah penampakan Yesus ketika Yesus naik ke surga. Kepada murid-muridnya, inilah penampakan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Ketika dia naik ke surga, itulah penampakan yang terakhir. Apakah ada lagi penampakan Yesus sesudah yang terakhir dia naik ke surga? Ada? Nanti kita belajar. Penampakan yang kembali. Penampakan Yesus kepada sesudah Yesus naik ke surga, pernah nggak Yesus menampakkan diri lagi? Ya ini, kepada Stefanus. Allah menyatakan kemuliaannya di langit dan dia berduduk di tahta sebelah Allah Bapa. Dan Stefanus merasakan ada kekuatan hadirat Allah ketika dia dirajam. Aku telah melihat kemuliaan Allah, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu juga penampakan Yesus juga kepada Rasul Paulus, kepada Saulus. Masih dan perlukah Yesus menampakkan diri? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Itu yang menjadi tema khotbah kita. Mari kita melihat penampakan Yesus masa kini. Masih dan perlukah Yesus menampakkan diri? Coba jawab di dalam dirimu. Masih dan perlu. Yesus harus menampakkan diri di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah kegaduhan dunia. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Dunia ini membutuhkan Yesus. Dunia ini membutuhkan pribadi anak Allah. Kehadiran Yesus tidak lagi seperti 2000 tahun yang lalu ketika dia berulang-ulang kali menampakkan diri secara face to face. Muka dengan muka kepada murid. Penampakan Yesus pada saat ini, dewasa ini, melalui siapa? Melalui kehadiranmu. Bagaimana di tengah-tengah kegelisahan dunia, di tengah-tengah ketidakyakinan orang kepada pribadi-pribadi yang mereka yakini sebagai Allah mereka, penyelamat mereka, Yesus dibutuhkan, masih dan perlu hadir di tengah-tengah dunia, menampakkan dirinya. Tetapi tidak lagi menampakkan dirinya. Ketika murid-murid Tuhan itu di dalam ketakutan, bersembunyi, dan dia menampakkan dirinya, damai sejahtera bagi kamu. Tidak. Yesus menampakkan dirinya melalui murid-muridnya, melalui orang percaya, melalui saudara dan saya. Amin. Kehadiran Tuhan dapat hadir di segala penjuru dunia ini. Penampakan Tuhan Yesus bisa dinyatakan, ditampakkan di seluruh sudut-sudut dunia ini dengan kehadiran anak-anak Tuhan, dengan kehadiranmu sebagai murid-murid Tuhan yang mengemban misi Allah itu. Ketika kau menyadari kau adalah saksi-saksi Kristus, kau wajib menampakkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah, menyatakan Yesus sudah bangkit. Ketika ada poin-poin itu, disitulah penampakan Yesus dinyatakan. Tidak yang seperti penampakan Yesus yang banyak fenomena di dunia ini. Yang Yesus menampakkan diri melalui cahaya,
menampakkan diri di atas gedung-gedung, menampakkan diri di atas pohon. Yang terakhir itu tahun 2019 di Itali. Ada cahaya yang seolah-olah menunjukkan wajah Yesus seperti salib. Itu pada awal Maret tahun 2019 di Itali. Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Terakhir lagi, di Kolombia. Pada saat Kolombia sedang membuat lockdown karena pandemi corona, akhir Maret, pada Maret juga, 2020, ada penampakan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan pohon yang rindang, Yesus menampakkan diri sedang disalib. Itu benar nggak itu fenomena? Yesus tidak perlu menampakkan diri yang seperti fenomena-fenomena begitu. Karena murid-murid Tuhan ada untuk meneruskan apa yang menjadi misi di dunia ini dipercayakan kepada engkau. Kalau engkau juga tidak mau, ketika orang Farisi berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan, mereka ini ribut sekali, mengeluh-elukan engkau ribut. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau mereka tidak mau memuliakan aku, batu pun bisa kupakai. Ya, Yesus juga bisa menampakkan diri lewat fenomena-fenomena tadi. Tetapi posisi saya sebagai pemberita Injil, saya mengatakan, ketika orang percaya masih mau melakukan misi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah di mana dia berada, menampakkan Yesus, Tuhan tidak perlu yang lain itu. Katakan amin. Engkau makhluk mulia yang masih dipercayakan Tuhan mengemban tugasnya itu. Karena kepada batu-batu, kepada ciptaan yang lain, Tuhan tidak mempercayakan misi amanat agung itu kepada manusia yang telah menjadi murid-muridnya. Bukan kepada penampakan di atas gunung, cahaya yang demikian. Penampakan Yesus. Penampakan Yesus tidak akan terjadi kalau tidak ada kematian. Kematian yang diawali oleh penderitaan. Penampakan Yesus tidak akan terjadi kalau tidak ada kematian dan kebangkitan. Penampakan Yesus pada masa kini juga. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah dunia ini, penampakan Yesus tidak akan terjadi dari kehidupan murid-murid Tuhan, tidak akan terjadi dari kehidupan pengikut-pengikutnya, kalau tidak ada kematian di dalam diri murid-murid itu. Tidak ada kebangkitan dirinya. Mari kita pertanyakan diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Kau ingin menampakkan Yesus di mana engkau berada? Di dalam pekerjaanmu? Di dalam status sosialmu? Di dalam aktivitasmu? Engkau perlu dulu mati. Ya bagaimana memberitakan Injil kalau mati? Bukan mati fisiknya. Mematikan keakuan saya. Ketika kita bisa memberi orang, memberikan bantuan, kita sudah mematikan kebutuhan kita. Hello? Kau sudah mematikan. Dan kau bangkitkan kembali untuk memberi hanya karena Kristus mengajar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
orang bisa melihat kerajaan Allah. Penampakan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Penampakan Yesus yang selalu menjadi fenomena yang ditunggu-tunggu orang, di mana cahaya atau apapun bagaimana penampakan Yesus, orang bergerombol ke sana, itu tidak perlu lagi. Cukup ketika orang di dalam kebutuhannya, di dalam penderitaannya, engkau hadir, orang itu akhirnya berkata, ternyata kerajaan Allah itu masih ada sampai saat ini. Ternyata Yesus itu masih ada di tengah-tengah penderitaanku. Ternyata Yesus itu masih ada di dalam pergumulanku. Karena kehadiranmu. Karena engkau memberi jawaban kepada mereka. Yakobus 1:17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik kalau bukan itu dari Allah. Di dalam pandemi sekarang, Yesus menampakkan diri lewat anak-anak Tuhan, lewat para medis, lewat teknologi, di dalam pergumulan dunia yang mengglobal. Sebuah dunia merasakan takut dan kecemasan. Ilmu yang menjadi, teknologi yang menjadi, pengetahuan yang menjadi andalan mereka. Kepada virus itu mereka takut. Banyak yang berseru kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan mereka. Vaksin ditemukan. Oh, vaksin kan bukan ditemukan anak-anak Tuhan. Amin. Vaksin kan bukan ditemukan oleh pengikut Tuhan. Amin. Pikiran akal budi diberikan kepada orang yang lain untuk menjadi solusi kebutuhan dari anak-anak Tuhan di dunia yang mengglobal, membutuhkan pertolongan. Doa-doa mereka supaya virus itu ada antinya dan ditemukan vaksin. Allah menitipkan itu kepada ahli teknologi, ahli sains, ahli pengetahuan. Yakobus 1:17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari Allah. Allah mampu memakai semua ciptaannya. Allah yang bekerja, vaksin itu ditemukan. Amin. Saya mengamini. Kalau Allah katakan tidak, biarkan virus itu bertahan. Tapi Allah titipkan kepada penemu-penemu. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika penghakiman terakhir, Allah berkata kepada orang-orang di sebelah kanan, engkau telah memberi aku makan, engkau telah memberi aku pakaian, engkau telah mengunjungi aku di penjara. Masuklah ke dalam kerajaan Allah. Kapan kau Tuhan lapar kami kasih makan, kapan kau Tuhan tidak berpakaian kami berikan baju, kapan kau Tuhan di penjara kami mengunjungi engkau. Ketika engkau memberikan kepada orang-orang yang terkecil itu, engkau sudah memberikannya kepada aku. Dan sebaliknya kepada orang-orang yang di sebelah kiri dia katakan, masuklah engkau ke dalam api yang kekal. Karena ketika aku lapar, kau tidak peduli. Ketika aku telanjang, kau tidak peduli. Ketika aku di penjara, kau tidak peduli. Ternyata dengan berbuat baik itu, kita sudah menceritakan, menyampaikan kerajaan Allah.
Penampakan Yesus pada banjir bandang pasca banjir bandang di NTT NTB. NTT NTB pasca banjir bandang sekarang mengharapkan kehadiran, mengharapkan penampakan Yesus saat ini. Di mana dan siapapun kau yang mendengarkan ini sekarang, Yesus ingin menampakkan dirinya pasca banjir bandang di NTT dan di NTB. Apa yang bisa kau berikan? Hadirkan Kristus lewat pemberianmu. Kau mungkin tidak bisa hadir di NTT, di NTB, titipkan apa yang sudah kau dapatkan dari Tuhan untuk menampakkan diri Kristus di tengah-tengah penderitaan orang di NTT dan di NTB. Engkau masih menampakkan diri Kristus. Engkau masih menghadirkan kerajaan Allah. Ketika ada akun-akun untuk mengirim bantuan ke NTT, ke NTB, pedulilah engkau. Ambil bagian engkau. Hadirkan Kristus di NTT, di NTB yang sedang membutuhkan pertolongan. Supaya mereka merasakan Yesus itu menampakkan diri di tengah-tengah pergumulan mereka. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah kesesakan mereka. Lukas 19:40 jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak. Engkau makhluk yang paling mulia. Jangan kau diamkan dirimu. Tutup mata. Gak usah jauh dulu ke NTT, NTB yang ada di sekitarmu. Apa yang bisa kau lakukan? Oh, saya nggak mempunyai ini dan mempunyai itu. Apa yang ada di tanganmu, Musa? Hanya tongkat. Apa yang ada di bagimu? Itu bisa untuk orang yang membutuhkan. Tuhan sudah melengkapi engkau. Menganugerahkan sesuatu yang tidak dimiliki orang kepadamu. Ketika karunia itu diberikan, talenta itu diberikan kepadamu untuk melengkapi dirimu sebagai anggota gereja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari tampakkan pribadi Yesus kembali di tengah-tengah orang yang sedang membutuhkan mengharapkan di tengah-tengah kesesakan mereka. Akhirnya saya mengatakan, selamat menghadirkan penampakan Yesus masa kini dimanapun engkau berada. Di dalam pekerjaan Tuhan, engkau bisa menampakkan diri. Di dalam utusan Tuhan yang dikirim, melayani Tuhan kemana saja, engkau bisa menampakkan diri. Engkau tidak bisa pergi ke sana. Ada orang yang bisa pergi ke sana. Mari engkau ambil bagian. Kiranya di pelosok-pelosok penjuru dunia ini, Yesus bisa hadir dan menampakkan dirinya. Kerajaan Allah dinyatakan. Kita berdoa. Amin.